Pemirsa Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mengadukan kasus perundungan yang dialami oleh putrinya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dhani berharap para pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal. Bersama sang istri Mulan Jamila, musisi Ahmad Dhani mendatangi kantor KPAI untuk mengadukan persoalan perundungan yang dialami putrinya SF di Menteng, Jakarta Pusat. Aduan diterima langsung Ketua KPAI, Ai Mariyati Soliha. Dhani mengaku aduannya tidak semata untuk pribadi keluarganya saja, tetapi mewakili anak-anak Indonesia yang menjadi korban perundungan. Ia berharap para pelaku disanksi tegas agar memberikan efek jera dan kedepannya tidak ada lagi aksi perundungan terhadap anak. Kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak. Setelah menerima aduan, Ketua KPAI langsung memeriksa konten video yang dibawa Ahmad Dhani. Dan ada satu video yang sangat jelas merekam aksi perundungan luar biasa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan karung berisikan bangkai ayam gegerkan warga usai dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya, tumpukan karung berisi bangkai tersebut mengeluarkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga. Tumpukan karung berisi bangkai ayam yang mengeluarkan bau busuk ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan, ratusan kilogram bangkai ayam ini sudah dikerubuti lalat hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Diduga karung-karung berisi bangkai ayam ini sengaja dibuang orang yang tak bertanggung jawab. Total ada 40 karung yang berisi bangkai ayam. Bangkai ayam sebagian dibakar petugas untuk menghilangkan bau, sementara sisanya dijadikan barang bukti untuk dilaporkan ke pihak terkait. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 6 desa di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir hingga siang hari ini. Sudah bergabung bersama kami Rudi Setiawan yang berada di lokasi banjir. Selamat siang Rudi, bagaimanakah kondisi banjir dan warga di sana? Ya, selamat siang Camat dan pemirsa, kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini masih menggenangi ratusan rumah-rumah warga. Di mana untuk lokasi banjir ini saya berada di tempat evakuasi. Dikabarkan memang di sini ada salah satu warga yang tenggelam, yaitu bernama Amin, berusia 60 tahun ya Camar. Dan saat ini saya berada di lokasi ini tempat pencarian warga. Dan ini salah satunya juga di sini tempat sedang berlangsungnya evakuasi warga. Ya, baik ya. Biar sana ya. Ya, saudara, untuk kami informasikan, saya juga di sini bersama Pak Camat untuk lebih jelasnya terkait tenggelamnya warga yang saat ini sedang berlangsung dari pencarian evakuasi. Adapun beberapa metode pencarian ini dilakukan oleh tim SAR gabungan mulai dari TNI, Basarnas, dan Polri. Juga ada tim relawan lainnya. Dan untuk lebih jelasnya saya langsung bersama Camat dengan Pak Camat. Camat Teluk Jambe Barat, yaitu Bapak Arta. Ya, Pak Camat bisa dijelaskan untuk terkait seberapa ini gambaran untuk evakuasi di sini tadi kalau melihat banyak tim SAR yang diperbantukan. Apakah memang diperminta sebanyak itu, Pak? Ya, kaitan dengan tenggelamnya warga masyarakat Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, kronologisnya kemarin pagi beliau akan melihat peliharaannya bebek ya. Ketika itu dia berangkat ke lokasi tempat kandang bebek dan dia bawa motor. Dari sampai jam 12 keluarganya mencari, ternyata motornya ada, orangnya tidak ada. Ya. Sehingga kami dari pihak pemerintah kecamatan menghubungi pihak Polsek, pihak Polres dan pihak yang terkait kaitan dengan untuk pencarian warga yang hilang tersebut. Sampai saat ini dari tim SAR, Basarnas, dan dari BPDB dan tim yang terkait sedang mencari warga yang sedang kehilangan atau yang sedang tenggelam
dan sampai saat ini belum ditemukan. Ya, kemudian untuk ini kan selain ada musibah korban tenggelam warga Bapak sendiri, terus kemudian ini juga masih ada ratusan rumah warga. Mungkin terkait untuk kabar update terkini banjir ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada banyak yang surut atau kan dan berapa banyak yang masih belum surut ketinggian air juga? Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut, tapi saat ini rumah yang masih terendam yaitu ada 336 rumah dan ada 436 kakak, 1.260 kakak. Yang masih terendam banjir sekitar segituan? Ya, 1.260 kakak. Jiwa. Jiwa ya Pak. Ya. Untuk kedalaman Pak, sampai saat ini yang terakhir kalau saya lihat itu masih dalam kan tadi ya? Kedalaman ini itu. ada 2 dusun, dusun Pangasinan dan dusun Kampek. Dusun Pangasinan 20 cm sampai 50 cm, tapi untuk dusun Kampek ini 50 cm sampai 2 meter. Masih 2 meter artinya Masih 2 ya? meter. Terus apa upaya pemerintah Pak untuk menanggulangi banjir ini kan sulit banget kayaknya untuk di lama surutnya. Nah, apa Pak upayanya untuk sebagaimana warga bisa cepat bisa surut rumah-rumah warga? Ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah ada komitmen akan membuat tanggul atau bendungan Sungai Cibeet dan Citarum. Karena saat ini masih kondisinya mungkin masih banjir, belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera bisa mengatasi masalah banjir ini. Dan untuk yang sementara ini hanya bisa mengevakuasi warga yang kebanjiran, yaitu di desa, di kantor desa dan di rumah-rumah warga yang tidak kebanjiran seperti itu. Siap, baik Pak. Baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di tengah pasar tradisional Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan, batu, hingga senjata tajam. Dua kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, semua pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.